Sebenarnya eh, kebijakan belajar dari rumah yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan solusi dari situasi sulit yang kita hadapi. Jadi di satu sisi kita ingin agar anak-anak murid kita tetap aman, tetapi hak-hak belajarnya juga tetap dipenuhi. Inilah dilematis yang harus kita hadapi. Nah, kemarin pada SKB 4 Menteri sudah ada pedoman bagi sekolah untuk membuka sekolah-sekolah yang ada pada zona hijau. Nah, zona hijau ini pun masih dengan 4 tahapan yang harus kita ikuti. Yang pertama harus diizinkan oleh pemerintah daerah setempat, pemerintah provinsi, bupati, wali kota, kemudian ada izin dari gugus tugas setempat, dan yang penting lagi adalah sekolah sudah mengisi daftar isian kesiapan sekolah menghadapi new normal ini. Artinya sekolah harus punya infrastruktur yang baik, punya SOP yang baik, punya kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk bisa melayani peserta didik tatap muka. Ini yang kita lakukan. Berikutnya ada izin dari orang tua. Jadi sebenarnya orang tua juga punya hak untuk tidak mengizinkan anaknya berangkat ke sekolah jika masih menganggap itu berbahaya. Nah, andalan kami adalah sekolah melakukan persiapan-persiapan secara optimal untuk bisa menjadi zona aman bagi anak-anak jika dia terpaksa harus belajar tatap muka di sekolah. Baik. Kemudian kalau kita lihat juga KPAI, PGI hingga IGI meminta adanya program pembelajaran baru yang bisa beradaptasi di tengah pandemi ini, dan terlihat juga Kemendikbud mengeluarkan program Merdeka Belajar. Seperti apa sebenarnya realisasi penerapan sistem ini? Jadi sebenarnya Merdeka Belajar itu adalah pemberian keleluasaan kepada guru di sekolah, kepada sekolah untuk bisa menerapkan metode, kemudian waktu pembelajaran yang paling tepat untuk sesuai dengan situasi masing-masing sekolah. Jadi kita tahu bahwa negeri kita luas, negeri kita itu sangat disparitas, ada daerah-daerah yang terpencil, ada daerah-daerah perkotaan. Nah, kepada sekolah dengan Merdeka Belajar diberi kesempatan untuk bisa memilih dia dengan metode apa. Selama ini banyak pandangan bahwa belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh itu hanya daring. Padahal kita ada beberapa metode untuk pembelajaran jarak jauh. Bisa lewat jaringan dengan daring, dengan interaktif antara guru dengan peserta didik. Bisa lewat luar jaringan, lewat televisi Republik Indonesia, lewat radio, lewat bahan-bahan belajar yang dikirim kepada anak, atau lewat buku-buku modul yang sudah ada di sekolah, buku-buku teks yang sudah ada, atau bisa juga secara berkala anak dalam jumlah yang sangat terbatas, yang kesulitan menghadapi pembelajaran jarak jauh, diundang ke sekolah. Itu bisa juga guru berkunjung ke rumah peserta didik. Bisa juga kombinasi antara daring dan luring. Nah, selama ini banyak keluhan dari masyarakat tentang ketiadaan perangkat pembelajaran seperti laptop, HP, dan sebagainya. Kemudian juga ketiadaan akses bagi suatu daerah tertentu. Kekurangan pulsa. Nah, sebenarnya bagi Bapak Ibu guru, bagi sekolah, bisa juga menerapkan tidak harus semuanya daring. Bisa juga dengan luar jaringan. Inilah pilihan-pilihan kemerdekaan yang diberikan kepada satuan pendidikan untuk menentukan cara yang paling tepat untuk peserta didiknya memperoleh layanan pembelajaran.